Indonesia kaya dengan budaya dan beragam suku, maka dari itu banyak pula bermacam-macam kuliner yang hanya dijumpai di Indonesia. Jika kamu jalan-jalan ke kota Brebes, Jawa Tengah, banyak sekali penjual telur asin, rasanya yang enak ditambah kuning telurnya yang berwarna jingga segar, membuat banyak orang tergiur mencicipinya. Telur asin adalah lauk yang praktis untuk dibawa kemanapun sebagai bekal, terlebih lagi, harganya yang terjangkau, dan rasanya yang gurih membuat selera makan kita meningkat. Telur asin bisa dipadukan dengan lontong atau rawon atau bisa juga dimakan langsung, tetapi telur yang bagus untuk dijadikan telur asin, tidaklah sembarangan, hanya bebek pelari saja yang telurnya lebih cocok untuk dibuat menjadi telur asin, itu atlet pelari bang, sedangkan ini adalah bebek jenis pelari, yang mempunyai nama latinnya Canis platyrhynchus domesticus. Ini merupakan bebek peliharaan yang sering kita jumpai di sawah. Bebek ini merupakan bebek angon, adapun makanannya berupa cacing dan keong sawah, maka dari itu bebek ini digembalakan di sawah-sawah. Bebek ini menyukai hidup berkelompok. Lalu bagaimana proses terjadinya telur bebek sehingga menjadi telur asin? Apakah karena dikasih garam? Tentu ya, tetapi bagaimana proses penyerapan garam itu, sehingga menyerap sampai ke inti telur melewati cangkang telur? Bukankah cangkang telur itu keras? Apakah bebeknya nyelam dulu di laut? Pasti bukan. Lalu bagaimana bisa asin? Baiklah, saya akan bahas itu, tetapi sebaiknya kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Proses penyerapan telur rasa asin ke dalam telur bebek sudah diketahui oleh nenek moyang kita sejak dahulu. Itu bukti kalau nenek moyang kita orang-orang hebat. Bahkan ilmuwan dunia sekelas Albert Einstein saja tidak pernah melakukan eksperimen membuat telur asin. Kalau tidak percaya, tanya saja sama rumput yang bergoyang. Jadi telur bebek ini bisa terasa asin karena adanya proses pengasinan. Proses pengasinan ini tentu saja memerlukan garam yang banyak. Proses pengasinan ini berfungsi menonaktifkan enzim dalam telur sehingga telur menjadi awet, tidak cepat busuk, sehingga telur yang sudah mengalami proses pengasinan ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana bisa meresap ke dalam telur, sedangkan cangkang telur ini keras? Nah, dalam hal ini, perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan cangkang antara cangkang telur bebek dan cangkang telur ayam. Cangkang telur bebek yang berwarna kebiru-biruan ini mempunyai pori-pori yang lebih besar bila dibandingkan dengan pori-pori cangkang telur ayam. Sehingga apabila dilakukan pengasinan, telur bebek lebih cepat menyerap rasa garam. Untuk lebih memperbesar pori-pori ini, para pembuat telur asin mengamplas permukaan cangkang telur bebek. Selain karena pori-pori telur bebek lebih besar, telur bebek lebih kenyal dan padat dibandingkan telur ayam. Telur asin yang baik mampu menghilangkan rasa amis dari telur bebek ini. Lalu apa sih kandungan gizi dalam telur? Dalam satu butir telur mengandung protein sekitar 13%, lemak 12%, mengandung vitamin dan juga mineral. Sedangkan kuning telur mengandung asam amino esensial, seperti kalsium, vitamin B kompleks, besi dan fosfor, tetapi telur juga mempunyai kelemahan, yaitu cepat busuk, maka dari itu proses pengawetan sangat diperlukan, salah satunya dengan cara diasingkan. Demikianlah proses pengasinan yang disebut juga osmosis, yaitu proses berpindahnya molekul zat terlarut dari hipotonik ke hipertonik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Tetap ikuti himbauan pemerintah Indonesia untuk tetap stay at home, dan hanya boleh keluar apabila ada kepentingan yang betul-betul penting. Sayangi keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih dan sampai jumpa.